kepala yang sudah terputus. Dan itulah pertama kali Mas Amir ini melihat sesosok tersebut. Dari situ Mas Amir benar-benar panik, dia pikirannya kacau, dia lari kayak ya gimana ya, orang takut gitu loh, bener-bener takut. Kan kepikiran gak sih gimana rasanya melihat sesosok yang tanpa kepala. Wah, kacau sekali. Posisi Mas Amir lari itu semgoyongan dia. Namun yang lebih terkesan menyeramkan, di bagian dada sebelah kiri hantu tersebut itu terdapat sebuah lubang semacam luka tusukan, dan mengalir darah dari dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini, Muhammad Rizal Maulana, yang akan membawakan sederet kisah mistis yang dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah kisah yang dikirim langsung oleh salah satu viewers Tapak Misteri. Sebut saja Mas Amir. Mas Amir ini merupakan salah seorang penjaga pabrik kuno. Dia bertugas di malam harinya untuk menjaga pabrik tersebut. Dan mungkin kalian penasaran dengan kisahnya. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi sob, Mas Amir ini merupakan salah satu penjaga malam di sebuah pabrik kuno. Ini merupakan pabrik yang dikenal oleh masyarakat sekitar bahwa pabrik itu merupakan pabrik peninggalan zaman Belanda. Nah, dari situlah Mas Amir ini sebelumnya sudah sering sekali. Dia sering sekali mengalami gangguan mistis seperti melihat hantu noni Belanda, kemudian lain sebagainya. Sering sekali. Dan suatu ketika Mas Amir ini benar-benar mengalami dan melihat dengan secara langsung. Dia melihat secara jelas sekali ada hantu yang mungkin baru pertama kali dia lihat di sana, sob. Hantunya merupakan seorang pejuang kemerdekaan dengan baju khasnya, dilengkapi dengan bambu runcing yang dipegang selalu. Nah, suatu ketika pada saat malam Jumat Kliwon, tepat pada pukul 12 malam, Mas Amir yang sedang berjaga di posnya, tiba-tiba didatangi sekelompok orang yang mengenakan pakaian serba putih. Banyak sekali, mungkin ada sekitar 10 orang mendatangi pos Mas Amir. Dan di situ Mas Amir bingung. Loh, ini ada apa? Kok tumben ada orang datang ke sini beramai-ramai dengan kondisi pakaiannya sudah kayak orang yang mau berangkat ke pengajian gitu loh, sob. Pada saat itu, dari dalam gerbang, Mas Amir ini bertanya, "Mohon maaf, Pak, ada apa ya? Kok datang ke sini? Apa ada yang perlu saya bantu?" Mas Amir mempertanyakan hal tersebut. Dan ada salah satu orang dari gerombolan tadi yang menjawab. Dia menjawab seperti ini, "Ini Mas, kita mau ziarah." Di situ Mas Amir kembali bingung, karena setahu Mas Amir, selama ia bertugas di sana, selama ia bekerja di sana, dia tidak pernah mengetahui adanya makam pahlawan atau mungkin makam sesepuh di tempat itu. Itu Mas Amir nggak tahu sama sekali. Dan ya Mas Amir bingung, dia bertanya lagi, "Pak, kalau boleh tahu makam siapa yang dimaksud?" Dan dari situlah salah satu orang tersebut menjawab, "Sebenarnya gini Mas, bukan hanya ada satu makam di dalam, kita mau ziarah rame-rame ke makam pejuang." Nah dari situ Mas Amir kembali ngeh, karena akhir-akhir ini Mas Amir ini sering dihantui oleh sesosok pahlawan kemerdekaan dengan kondisi yang selayaknya seorang pahlawan zaman kuno. Namun yang lebih terkesan menyeramkan, di bagian dada sebelah kiri hantu tersebut itu terdapat sebuah lubang
semacam luka ya, luka tusukan dan mengalir darah dari dalamnya sob. Nah itulah yang menyebabkan Mas Amir ini sebenarnya agak takut. Cuman karena sudah terbiasa jadi ya udah gitu loh, mau gimana lagi. Mereka hanya menampakkan diri dan Mas Amir juga tidak mengganggu. Kita kembali lagi ke perbincangan mereka tadi antara Mas Amir dan sekelompok orang itu. Setelah sekelompok orang tersebut menjelaskan tidak hanya ada satu makam pahlawan di dalam sana. Dari situlah Mas Amir pun kembali merasa penasaran. Loh, kalau memang benar di dalam sana ada banyak sekali makam pahlawan dan atau mungkin makam dari penjajah, kenapa kok Mas Amir dan teman-teman yang lainnya yang bekerja di sana itu tidak tahu sob? Baru kali ini Mas Amir itu tahu. Nah, salah satu dari kelompok orang tersebut pun menjelaskan, ini sudah lama sebenarnya ada makam di sini dan kita pun baru tahu karena ada salah satu dari mereka dari kelompok tadi yang bisa dikatakan sesepuh atau tokoh utamanya ya di dalam kelompok tadi. Suatu ketika orang tersebut diberikan mimpi-mimpi di tempat tersebut ada pemakaman atau ada makam dari pahlawan. Nah dari situlah mereka pun berniatan atau berinisiatif untuk berziarah ke tempat tersebut. Dan setelah Mas Amir ini mendengarkan penjelasan dari salah seorang dari kelompok tadi, Mas Amir pun semakin yakin dan ya dia mempersilahkan. Karena Mas Amir juga paham mungkin niat mereka baik. Namun sebelum mereka memasuki area pabrik, mereka wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Mas Amir. Barangkali Mas Amir takut ada salah satu dari mereka yang membawa benda-benda terlarang ke dalam tempat tersebut. Setelah diperiksa, satu persatu diperiksa dan semuanya aman, tidak ada yang membawa barang-barang seperti senjata tajam dan lain sebagainya, aman. Dan dari situ Mas Amir pun mempersilahkan. Tidak hanya mempersilahkan, bahkan Mas Amir sendiri ini mengantar sob. Dia bilang, ya udah kalau gitu saya antar, biar saya tahu juga di mana letaknya. Mas Amir bilang gitu. Dan mereka pun mengiyakan. Bahkan mereka pun berterima kasih. Ya udah Mas, makasih. Ayo monggo. Diantarlah. Mereka berjalan dan sampai di salah satu tempat. Itu merupakan tempat yang kalau menurut saya pribadi ya, setelah mendengar kisah ini dari Mas Amir sendiri, ini tempatnya itu sob. Itu ada dua pohon beringin ya. Dua pohon yang sangat besar sekali dan mereka semua itu berhenti tepat di tengah-tengah dua pohon tersebut. Mereka duduk di sana memutari tempat tersebut. Nah, belum sempat Mas Amir ini ikut duduk, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ada seseorang yang menelpon. Setelah diangkat dan dilihat, ternyata salah satu temannya yang bekerja bareng di sana atau yang ya bisa dikatakan yang berangkatnya siang itu nelpon temannya itu ada di luar di gerbang. Nah di situ Mas Amir ini bingung loh, ngapain kamu kesini, bukannya kamu kerjanya besok, kenapa kok malam-malam kesini jam segini. Nah teman Mas Amir ini menjelaskan ada salah satu barang miliknya yang tertinggal di ruangannya. Dan dari situlah Mas Amir pun langsung bergegas menuju gerbang. Setelah sampai di gerbang depan, ternyata tidak ada satupun orang yang berada di sana. Satupun orang tidak ada, kecuali Mas Amir tadi. Di situ Mas Amir heran, loh, di mana? Dan Mas Amir hanya berpikir bahwasanya temannya ini sob, dia ngerjain Mas Amir dengan ya tadi nelpon dan setelah Mas Amir datang dia sembunyi. Mas Amir hanya berpikir seperti itu. Dan kesel, Mas Amir ini kesel, saking keselnya. Dia langsung telepon temannya. Di situ dia marah-marah. Mau kamu apa sih? Orang lagi kerja, gak usah diledek kayak gitu. Nah, temannya ini sob, dia bingung. Di dalam telepon tersebut dia cuma diam dan dia bilang, hah? Apa? Kamu bilang apa sih Mir? Kamu ngomong apa? Aku nggak tahu apa yang kamu maksud. Dia bilang gitu. Nah, Mas Amir ini kayak semakin kesel lagi sob. Karena Mas Amir ini benar-benar yakin bahwasanya temannya ini berniatan untuk ngerjain Mas Amir. Namun setelah diberikan penjelasan oleh temannya bahwasanya temannya ini sudah berada di rumah atau sedang berada di rumah sejak dia pulang kerja atau sejak jam 5 sore dia itu sudah berada di rumah dan
Saat Mas Amir ini nelpon temannya, itu posisi temannya lagi tidur. Dia terbangun dan dia angkat. Dia kira ada yang penting dari Mas Amir, atau mungkin Mas Amir minta bantuan. Dan ternyata setelah diangkat, Mas Amir cuma marah-marah. Nah setelah itu Mas Amir pun ya kayak dia nggak percaya, bener-bener nggak percaya, dan langsung di video call. Setelah di video call, ternyata benar sob, benar sekali. Teman Mas Amir ini sedang berada di kamar rumahnya. Dari situ Mas Amir langsung terdiam dan dia cuma bisa kayak melongo atau bengong menghadap handphonenya yang sudah jelas sekali temannya ini memperlihatkan kondisi kamarnya, sedang berada di kamar. Dari situ Mas Amir ini bingung, loh, kalau tadi bukan kamu yang nelpon, terus siapa? Orang jelas-jelas tadi kamu yang nelpon. Mas Amir ini baru ingat kalau di dalam itu ada sekelompok orang yang sedang berziarah. Karena tadi Mas Amir panik, Mas Amir tinggal. Dan setelah itu Mas Amir langsung bilang ke temannya, yaudah kalau gitu, udah aku matiin. Lagi ada orang ziarah di dalam. Nah, handphonenya langsung dimatikan. Telepon tadi langsung dimatikan dan Mas Amir langsung bergegas ke tempat tadi, di mana kelompok orang yang sedang berziarah tadi berhenti. Setelah sampai di tempat sebelumnya, Mas Amir ini bingung. Kenapa kok bisa bingung? Karena pada saat Mas Amir ini sampai di tempat sebelumnya, tempat yang sangat jelas sekali Mas Amir menghantarkan sekelompok orang tadi untuk berziarah di antara dua pohon beringin tadi. Mas Amir tidak menemukan adanya satupun orang di situ. Ia tidak menemukan siapapun. Nah dari situ Mas Amir ini heran, loh kemana mereka? Kok tiba-tiba nggak ada di situ? Mas Amir pun mencari, dia kelilingin tempat tersebut dan hasilnya nihil. Mas Amir nggak nemuin adanya siapapun di sana kecuali dia sendiri. Namun setelah itu, karena Mas Amir ini sudah merasa lelah dengan pencariannya, dia pun berinisiatif untuk kembali ke posnya dengan berpikir bahwasanya, oh ya udah, aku kembali aja ke pos. Lagipun, kalau misalkan mereka sudah selesai ziarahnya, mereka juga kan keluarnya lewat pintu depan. Dan perlu kalian ketahui juga, di gudang tersebut atau di pabrik tersebut, itu hanya ada satu pintu untuk keluar dan masuk. Ya tadi, gerbang depan tadi. Dan kalaupun ada orang masuk maupun keluar, itu pasti bisa dipastikan lewat gerbang tadi. Nah, dari situlah Mas Amir pun berpikir bahwasanya ya udah aku tunggu aja di pos. Nah, Mas Amir berjalan, dia berjalan menuju posnya. Di saat dia berjalan, dia ini mendengar kayak lirih-lirih suara orang yang sedang mengaji. Suaranya sangat lirih sekali, namun terdengar sangat jelas. Mas Amir pun semakin yakin, oh jelas ini, pasti ada di sekitar sini. Mas Amir pun semakin yakin. Dan setelah itu ya udah, Mas Amir melangkah lagi, dia sampai di posnya. Selang beberapa lama, Mas Amir ini tertidur. Sampai dia terbangun, itu tepat pada pukul 5 pagi, dia terbangun. Setelah dia terbangun, dia baru ngeh lagi, oh iya, tadi malam masih ada orang di dalam, mereka udah keluar. Dan setelah Mas Amir ini nengok ke arah pagar, kondisi pagar masih tertutup rapat, masih tergembok. Dan dari situ Mas Amir pun yakin, berarti ini orang-orang masih pada di dalam. Setelah itu, karena Mas Amir ini merasa penasaran, dia bergegaslah keluar dari posnya dan mencari orang-orang tadi. Setelah dicari, Mas Amir tidak menemukan satupun orang di sana. Nihil, sama seperti sebelumnya, dia tidak menemukan siapapun. Yang ia temukan hanyalah sesosok makhluk yang tampilannya itu benar-benar mengerikan sekali. Karena kondisi makhluk tersebut pakai pakaian khas penjajah Belanda zaman dahulu. Namun, dengan kondisi kepala yang sudah terputus. Dan itulah pertama kali Mas Amir ini melihat sesosok tersebut. Dari situ Mas Amir benar-benar panik. Ya gimana ya, orang takut gitu loh. Benar-benar takut. Kan kepikiran gak sih gimana rasanya melihat sesosok yang tanpa kepala. Wah, kacau sekali. Posisi Mas Amir lari itu senggoyongan dia. Dan tiba di pagi harinya,
tepat pada pukul 8 pagi. Pegawai sudah pada berangkat dan ada salah satu, ya bisa dikatakan senior dari Mas Amir ini yang sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun di tempat itu. Dan Mas Amir ini menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada orang itu. Orang tersebut hanya menanggapi, kamu mungkin hanya melihat hantu yang tanpa kepala. Saya, waktu belum ada kamu, saya itu melihat hantu tanpa kepala. Kepalanya itu dipegang di tangan kirinya. Kalau kamu kan hantu tanpa kepala, nggak ada kepalanya di mana-mana. Nah, yang saya lihat nih, hantu tersebut itu memegang kepalanya sendiri dengan kondisi yang sudah terputus dipegang. Wah, di situ Mas Amir ya benar-benar kacau. Dia benar-benar kayak bingung loh. Berarti Bapak lebih mengerikan daripada saya. Nah, setelah itu orang tersebut langsung membuka kembali bahasanya. Tadi kan kamu bilang kalau ada sekelompok orang yang mendatangi kamu dan mereka bilang untuk datang ke situ itu untuk berziarah. Nah, Mas Amir pun menjawab, iya Pak, benar. Nah, orang tersebut pun menambah, berarti kamu tahu dong di mana letak makam yang mereka ziarah. Nah, Mas Amir hanya menjawab, iya Pak, saya hanya tahu satu saja. Itu tepatnya di sana Pak. Dia langsung menunjukkan arah pohon beringin tadi. Itu Pak di sana. Bapak tersebut menjawab dengan santai. Dia bilang gini, ya udah kalau kamu tahu, itu bisa menjadi acuan untuk kamu untuk kedepannya. Kamu bisa berziarah di sana. Nah, setelah mendengar nasihat tersebut, Mas Amir ini langsung kayak nangkep gitu loh. Oh, iya juga ya kalau gitu. Cuman dengan posisinya itu masih takut Mas Amir ini karena kejadian semalam. Setelah Bapak ini menjelaskan panjang lebar sekali, dia bercerita tentang masa lalunya sebelum Mas Amir ini bekerja di sana dan lain sebagainya. Bahkan sob, Bapak ini menceritakan tentang legenda tempat tersebut. Kata Bapak ini, dulunya tempat tersebut itu digunakan sebagai tempat rapat atau tempat pertemuan penjajah Belanda. Dan di suatu ketika ada gerilya dari Indonesia yang menyerbu tempat tersebut dan disitulah terjadi pertumpahan darah. Ya mungkin hantu yang menghantui Mas Amir selama ini itu dari korban kejadian tersebut. Nah, setelah itu Mas Amir pun mengetahui seluk-beluk tempat tersebut. Dan setelah ia mengetahui, dia pun langsung berpikir bahwasanya, oh ya sudah, kalau misalkan memang benar apa yang diceritakan oleh beliau, berarti ini bisa menjadi acuan untuk saya. Dan bahkan sampai detik ini, Mas Amir itu masih bekerja di pabrik tersebut. Mas Amir juga mengatakan kepada kami bahwa setiap malam Jumat, Mas Amir ini selalu berziarah di makam para pahlawan yang berada di pabrik tersebut. Sedulur tapak misteri dimanapun kalian berada, demikianlah kisah ini dapat saya bagikan. Dan dari kisah ini saya ingin berpesan kepada kalian semua seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada saat itu. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya Muhammad Riza Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.